tidak akan pernah kembali lagi. Jangan pernah sia-siakan. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 103 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Haleluya. Mazmur 103 ayat 15 sampai dengan ayat ke-17. Kalau sudah mendapatkannya, kita akan baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. 2, 3. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebuah gambaran yang diberikan Tuhan melalui kebenaran firman-Nya saat siang hari ini, yang mengatakan, adapun manusia hari-harinya seperti rumput. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, rumput itu kalau kita lihat sepintas sepertinya tidak ada manfaatnya. Rumput itu kalau kita lihat sepintas itu sering diinjak-injak oleh orang. Rumput itu kalau kita lihat sepintas, rumput itu hanya sebentar kehidupannya, yang muncul kemudian dia akan layu kembali. Oleh karena itu saat siang hari ini, kalau firman Tuhan mengingatkan kembali kepada saudara dan saya bahwa kita manusia hari-hari kita seperti rumput, itu merupakan satu peringatan bagi setiap pribadi kita, teristimewa bagi orang-orang yang percaya bahwa Tuhan sedang mengingatkan kepada kita bahwa sebenarnya keberadaan kita sebagai manusia itu sangat lemah. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan Nabi Musa pun menggambarkan bahwa manusia itu juga seperti rumput, ya, layu bertumbuh kemudian berkembang dan layu lisut hanya dalam jangka satu hari. Kita lihat Mazmur 90 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Engkau menghadirkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh di waktu petang lisut dan layu. Haleluya. Nabi Musa mengatakan bahwa kita manusia ini seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang, petang lisut dan layu. Bahkan tadi dikatakan kita ini bagaikan seperti mimpi. Haleluya. Mimpi itu hanya semalam loh. Mimpi itu hanya semalam. Tidak ada 24 jam. Hanya ketika kita sedang beristirahat, kita itu mimpi. Haleluya. Artinya firman Tuhan saat siang hari ini mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa keberadaan kita sebagai manusia ini sebenarnya sangat singkat. Haleluya. Bahkan di dalam Alkitab saudara yang sering kita terima kebenaran firman-Nya, masa hidup kita hanya 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Tetapi faktanya sekarang belum sampai umur 70 tahun juga sudah banyak yang kembali berpulang kepada Bapa di surga. Artinya bukan satu jaminan keadaan hidup saudara seperti apa,
akan menerima umur yang panjang. Tetapi semua itu adalah hak dan wewenang Tuhan. Saudara dan saya tidak tahu jadwal kita kapan, tapi firman Tuhan siang hari ini mengingatkan bahwa kita ini bagaikan rumput yang pagi bertumbuh, berkembang, sorenya sudah layu. Haleluya. Ini gambaran begitu singkatnya sebenarnya kehidupan kita sebagai manusia. Coba kita kilas balik kehidupan kita ketika kita masih kecil, masih ada bapak mama kita. Kemudian kita mulai remaja, dewasa, sampai menikah, bahkan sekarang sudah menjadi tua dan mempunyai anak. Saya mau bertanya, masih ingatkah saudara kebersamaan kita dengan orang tua kita? Jelas masih teringat. Kita tidak dapat melupakannya. Seolah-olah baru kemarin ya, bapak mama kita itu pergi. Padahal sudah puluhan tahun yang lalu bapak mama kita pergi. Tapi seolah-olah masih ada di dalam ingatan kita dan tidak akan dapat kita lupakan. Kalau kita bikin sebuah sinetron atau film, hanya 2 jam ditonton kisah hidup kita. Artinya sebenarnya singkat sekali hidup kita ini. Oleh karena itu saudara dan saya, ketika kita sudah tahu bahwa hidup kita ini, hari-hari kita ini seperti rumput, kita harus tahu apa yang seharusnya kita kerjakan di dalam kehidupan kita ini. Tapi ya, ada yang umur baru belasan sudah kembali, ada umur baru 20-an sudah kembali, ada umur 30-an sudah kembali, ada yang 40-an kembali, ada yang 50-an kembali. Tidak ada patokan dan ukurannya. Bukan karena faktor saudara sehat atau sakit. Buktinya banyak yang sehat kembali juga. Artinya semua itu ada aturan Tuhan. Yakobus 4 ayat 14b mengatakan, hidupmu itu sama seperti uang yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Haleluya. Bahkan lebih tajam lagi Yakobus mengatakan hidup kita ini bagaikan uap. Uap itu seberapa lama? Ketika saudara membuka panci yang airnya mendidih, uap itu keluar yang kita lihat, tapi kemudian lenyap. Lebih singkat lagi. Oleh karena itu saudara dan saya, firman Tuhan saat siang hari ini mengingatkan kepada kita, ada yang harus kita kerjakan ketika Tuhan masih memberi kesempatan, karena tidak ada yang abadi di dunia ini, tidak ada yang kekal, semuanya ada batasannya. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan 2. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Haleluya. Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu menanam, ada waktu mencabut. Ada waktu lahir, ada waktu juga meninggal, kembali kepada Bapa di surga. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Keabadian itu baru boleh kita miliki setelah kehidupan kita di dunia ini, yaitu kehidupan kekal yang Tuhan sudah persiapkan bagi orang-orang yang mau tetap mengasihi Dia. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita tahu bahwa segala sesuatu ini ada waktunya, dan umur saudara dan saya pun dibatasi dengan waktu yang Tuhan sudah targetkan, Tuhan sudah jadwalkan, maka gunakanlah kesempatan yang terbatas
terbatas ini. Ada batasannya kan umur kita. Gunakan kesempatan yang terbatas ini untuk membangun iman, untuk meningkatkan ibadah kita, untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Bukan berarti saudara dan saya tidak boleh berjuang untuk kehidupan ini. Saudara dan saya harus tetap berjuang. Tetapi saudara dan saya pun juga harus mulai mempersiapkan diri kita untuk kita juga boleh mendapatkan kehidupan kekal yang Tuhan janjikan kepada setiap kita. Maka di dalam kitab Matius 6 ayat 20 sampai 21 mengatakan, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga nengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Haleluya. Waktu yang singkat yang masih diberikan kepada saudara dan saya, gunakan untuk mengumpulkan harta di surga. Karena harta di surga tidak ada nengat dan karat yang dapat memakan. Bahkan harta di surga tidak ada yang dapat membongkar atau mencurinya. Kalau kita punya uang satu kepok, lu pernah kejadian kakak saya ini punya uang ratusan ribu satu kepok. Dia nggak tahu bahwanya itu jatuh di bawah lemari. Ketika dia sedang beres-beres, uangnya itu hanya tinggal separuh, sudah dimakan oleh naga. Tinggal separuh, ratusan ribu satu kepok. Saudaraku yang dikasih itu adalah harta dunia yang dapat dimakan oleh gengat dan karat. Tetapi harta di surga tidak ada yang dapat mengambilnya dari saudara dan saya. Apa harta di surga? Banyak orang berpikir harta di surga itu berupa uang yang kita persembahkan. Apakah hanya itu? Bukan, tapi yang terpenting harta di surga itu adalah iman saudara, kasih kita, kesetiaan kita kepada Tuhan, dan juga ibadah kita kepada Tuhan. Itu adalah harta di surga. Bukankah kemarin kita sudah bicara, Tuhan tidak tertarik kepada harta yang kau miliki, tetapi Tuhan tertarik kepada kesalehan kita, kepada sikap karakter hidup kita. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, iman, kesetiaan, ibadah kita, kasih kita, itu terangkum di dalam satu paket yang disebut dengan takut akan Tuhan. Kalau orang yang takut akan Tuhan pasti mempunyai iman yang kuat. Tidak dapat dibeli iman kita dengan apapun juga. Kalau orang yang takut akan Tuhan pasti mempunyai kasih di dalam dirinya, baik kasih kepada Tuhan maupun kasih kepada sesama. Kalau saudara berbicara sebagai orang Kristen mengatakan aku mengasihi Tuhan, tetapi saudara tidak mengasihi sesama, tidak mengasihi saudara kita, itu bohong. Dan kesetiaan kita tidak dapat kita alihkan kepada yang lain. Situasi seperti apapun juga, kita akan tetap tinggal setia mengasihi Tuhan. Setia mengasihi Tuhan itu paling berat, saudaraku. Setia gampang? Enggak gampang. Kalau gampang, gerejanya akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Tapi karena setia ini tidak mudah, karena banyak tantangan, banyak persoalan, banyak masalah yang membuat orang tidak mampu berjalan setia mengasihi Tuhan. Tapi justru inilah yang sering diperhatikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ibadah kita juga diperhatikan Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, harta di sini tidak hanya berbicara uang atau materi atau kekayaan, tetapi harta di sini sebenarnya yang terbesar adalah berbicara tentang takut akan Tuhan. Yesaya 33 ayat 6b. Takut akan Tuhan itulah harta benda Sion. Haleluya. Takut akan Tuhan adalah harta benda Sion. Sion itu gambaran daripada surga. Takut akan Tuhan adalah harta benda Sion. Jadi saudara harus berjuang untuk mengumpulkan hartamu dengan takut akan Tuhan, supaya engkau memiliki harta di Sion. Ketika engkau memiliki harta di Sion, hatimu juga pasti ada di Sion. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang lupa diri, hanya memikirkan harta duniawi, hanya memikirkan harta untuk kepentingan jasmani, tetapi mereka tidak pernah berpikir tentang harta surgawi, yang sebenarnya itu yang terpenting. Karena kehidupan kita di dunia ini, tadi firman Tuhan mengatakan seperti rumput hari-hari kita, artinya singkat. Singkat, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi kalau engkau mengumpulkan harta di surga, itu adalah kebutuhan untuk kehidupan di keabadian. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, engkau boleh bekerja seperti apapun juga, meraih atau berjuang untuk kehidupanmu. Tetapi ingatlah, jangan hanya itu yang kau pikirkan, tapi pikirkanlah juga engkau mengumpulkan harta di surga. Orang yang sedang mengumpulkan harta di surga, dia akan semakin kuat imannya. Dia akan semakin setia mengasihi Tuhan. Kasihnya semakin nyata kepada orang-orang di sekitar, teristimewa kepada Tuhan. Dan ibadahnya semakin menyenangkan hati Tuhan. Memangnya ada ibadah yang tidak menyenangkan? Banyak, saudaraku. Banyak ibadah yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena ibadah mereka hanya keluar dari mulut mereka, tapi hatinya, sikapnya, karakternya jauh daripada Tuhan. Tuhan tidak menghendaki ibadah seperti itu. Tuhan ingin kalau engkau beribadah, ibadah yang menyenangkan hatimu. Mulutmu, bibirmu, lidahmu, hatimu, dan jiwa karaktermu juga menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan takut akan Tuhan itulah harta benda Sion. Kalau kita sudah memiliki takut akan Tuhan di dalam diri kita, saudara dan saya tidak perlu takut akan kehidupan ini. Saudara tidak perlu takut, karena apa? Ada Tuhan yang akan menjaga dan memelihara hari-harimu. Dia yang akan menjagamu, dia yang akan mencukupkanmu. Karena dia ada untuk saudara dan saya. Dia ada untuk mencukupi setiap kepentingan kita. Kuncinya, jangan keluar dari area harta benda Sion. Kumpulkanlah mulai saat ini dengan kasih, kesetiaan, dengan ibadah dan imanmu kepada Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus mengumpulkan harta di surga? Karena harta di dunia ini hanya sebentar. Sekali lagi, tidak ada yang kekal. Bahkan hari-hari yang dikatakan hari-hari kita seperti rumput pun, menikmatinya hanya sebatas waktu umur kita. Kalau umur kita sudah berlalu, harta itu tidak akan berfungsi apa-apa lagi sama kita. Tetapi harta benda Sion yang kita kumpulkan mulai saat ini, itu yang akan menjadi pengaruh bagimu. Apakah engkau berhak mendapatkan kehidupan kekal
seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semarak seperti bunga. Semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu ketika nafas Tuhan menghembusnya. Haleluya. Ternyata hal ini harus diserukan supaya manusia sadar dan menyadari keberadaan dirinya bahwa mereka ini adalah seperti rumput yang pagi tumbuh, sore layu. Sangat singkat. Bahkan semarak itu artinya apa? Apa yang dimilikinya. Kehebatan, kedudukan, kekayaan, harta yang berlimpah kan yang sebatas umur kita. Setelah itu nggak akan kita nikmati lagi. Tapi kalau saudara dan saya memiliki harta benda di Sion, saudara boleh menikmati harta di bumi ini. Saudara juga boleh menikmati harta di Sion di dalam kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Kalau kita menyadari hal ini dengan sungguh-sungguh, maka tidak ada lagi yang berani membanggakan diri karena kedudukannya hebat, karena hidupnya luar biasa. Mereka tidak akan pernah lagi menyombongkan diri. Karena apa? Sementara itu kita nikmati. Bahkan orang-orang yang hidupnya merasa kurang baik pun gak usah rendah, merasa dirinya rendah diri. Mereka harus berjuang tetap, tetapi mereka tidak perlu merasa rendah diri, karena ingat sekali lagi, semuanya akan berlalu. Haleluya. Bahkan di ayat ke-16 mengatakan apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Kalau angin melewatinya, melintasinya, maka tidak ada lagi bunga di padang itu. Semaraknya hilang. Kenapa? Karena bunga itu diterpa angin sehingga terbawa angin dan berlalu. Ini adalah gambaran daripada kehidupan kita sebagai manusia, bahwa kejayaan, semarak kehidupan yang kita miliki ini akan berlalu seiring dengan berlalunya kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Kalau kita telah memiliki harta di Sion, memiliki takut akan Tuhan di dalam diri kita yang kita praktekkan di dalam keseharian kita, saudara tidak perlu takut akan kehidupan. Saudara tidak perlu takut apa, karena ada Tuhan yang akan memelihara hidup saudara dan saya. Karena kita sudah menabung. Kita ini sedang menabung, saudara. Datang kita beribadah ini, kita sedang menabung di tangan Tuhan. Persembahan kita itu adalah tabungan kita di hadapan Tuhan. Waktu kita itu adalah tabungan kita kepada Tuhan. Tenaga kita yang kita berikan ini adalah tabungan kita di hadapan Tuhan, dan itulah yang diperhitungkan oleh Tuhan. Maka saudara dan saya tidak perlu takut akan hidupmu, karena Dia yang akan memelihara engkau. Ayat 17 mengatakan, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya, ingat, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Ingat, bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang memiliki harta benda Sion, firman Tuhan berkata, kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya akan diberikan, akan menjadi hak daripada orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi saudara dan saya tidak perlu takut akan hidup kita. Pokoknya saya mau tanya, ketika kita boleh tetap setia, adakah pemeliharaan
kita menjadi orang-orang yang memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kita, pasti Tuhan menjaga, memelihara, memberkati kita. Haleluya. Bahkan firman Tuhan dan keadilannya bagi anak cucu. Banyak orang sekarang takut musim pandemi ini, nanti anakku ini bisa apa ya, sekolah aja online. Kalau ujian kadang-kadang mereka bisa buka buku, gak kayak zaman dulu. Kadang-kadang yang jawab orang tuanya. Nanti gimana masa depan anak saya ini? Bisa bekerja apa? Saudara gak perlu takut. Pendidikan bukan 100% jaminan untuk mendapatkan masa depan, tapi pendidikan itu perlu. Tetapi yang paling perlu ketika engkau sebagai orang tua yang menjadi orang yang takut akan Tuhan, percayalah hidup anak cucumu akan dipelihara oleh Tuhan. Itu adalah janji Tuhan. Jadi ketika kita menjadi orang takut akan Tuhan, ingat sekali lagi saya ingin katakan, takut akan Tuhan itulah harta benda Sion. Ketika kita menyambung kepada Tuhan dengan kesetiaan kita, dengan kasih kita kepada Tuhan, maka hidup kita ada di dalam pengawasan dan pemeliharaan Tuhan. Bahkan anak cucu kita pun berhak untuk menikmatinya. Mazmur 37 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Haleluya. Dahulu aku muda, Daud berkata demikian. Sekarang aku telah menjadi tua, tetapi aku tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan. Artinya Tuhan itu tidak pernah meninggalkan orang benar. Kemanapun pergerakan kita, kemanapun usaha kita, ada Tuhan menyertai setiap apa yang kita kerjakan. Oleh karena itu saat pagi siang hari ini, firman Tuhan mengingatkan, orang benar tidak akan pernah ditinggalkan. Haleluya. Itu yang terpenting. Kalau saudara miskin, keluarga bisa tinggalkan kita. Orang-orang yang dulunya dekat dengan kita bisa lupakan kita ketika kita tidak punya apa-apa. Tetapi Tuhan kita Yesus Kristus yang kita sembah saat siang hari ini adalah Tuhan yang setia kepada setiap janjinya. Ketika engkau menjadi orang benar, orang yang takut akan Tuhan, Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Bahkan firman-Nya berkata, anak cucunya tidak pernah meminta-minta roti. Artinya anak cucunya pun dipelihara oleh Tuhan. Kalau orang-orang yang meminta-minta roti itu berarti hidupnya penuh dengan kemiskinan, kan? Hidupnya penuh dengan kesulitan sehingga dia harus minta baru mendapatkan. Oleh karena itu saat siang hari ini, ingat, kesetiaanmu adalah tabunganmu kepada Tuhan. Bukan hanya untuk dirimu, tapi juga untuk anak cucu kita. Saudara dan saya tidak perlu takut akan masa depan mereka ketika engkau menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bahkan di dalam Mazmur 112 ayat 1 dan 2 mengatakan, Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Bukan berbahagia orang kaya raya. Bukan berbahagialah orang-orang punya jabatan tinggi, punya kedudukan hebat. Bukan. Tetapi berbahagialah orang-orang yang takut akan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa kita termasuk orang yang disebut berbahagia?
cucunya. Ingat, anak cucunya akan perkasa di bumi. Artinya apa? Kenapa disebut perkasa? Bumi ini menggambarkan banyak masalah, banyak persoalan, banyak tantangan, banyak gelombang kehidupan. Tetapi kalau anak cucu kita menjadi perkasa di bumi, artinya anak cucu kita ini akan kuat menghadapi segala macam tantangan dan persoalan yang ada di bumi ini, untuk tetap dia menjadi orang yang hebat. Haleluya. Orang yang kuat, orang yang dapat mengatasi segala persoalan yang harus dihadapi. Jadi saudara dan saya, ingat, kesetiaan kita sebagai orang tua, sebagai anak muda, itu diperhitungkan oleh Tuhan. Ketika kita menjadi orang yang takut akan Tuhan, yang adalah harta benda Sion. Kenapa saya ulangi lagi harta benda Sion? Karena firman Tuhan berkata, kumpulkanlah harta di surga. Harta di surga itu takut akan Tuhan. Bukan hartamu sehebat apakah yang kau miliki, semegah apakah rumah yang kau miliki, itu tidak akan selamanya engkau tempati. Tapi ada kehidupan di keabadian, itulah yang harus kita perjuangkan mulai saat ini. Kita tetap harus berjuang untuk kehidupan jasmani kita selama kita masih hidup. Tetapi perjuangan itu jangan hanya berhenti di jasmani saja. Tetaplah engkau juga berjuang untuk mengumpulkan hartamu di surga. Dengan ketaatan, kesetiaan, dan takut akan Tuhan, maka engkau sudah memiliki harta di sana. Firman Tuhan berkata, di mana ada hartamu, di situ hati. Ketika kita memiliki harta dari Sion, maka hati kita pasti akan tertuju kepada Tuhan sepenuhnya. Coba, kalau orang yang setia dan tidak pernah absen, serius bertuan mengasihi Tuhan, ketika tidak beribadah satu kali saja, adakah perasaan yang kurang? Pasti ada yang hilang. Kadang-kadang kita harus lihat jam. Pokoknya kita kondisi sakit yang tidak dapat bangun dari tempat tidur kita. Kita lihat, udah mulai ini, sekarang sedang jam pujian, sekarang udah mulai mau firman. Ada sesuatu yang hilang ketika kita tidak datang beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah memiliki harta benda di Sion. Hati kita pasti berbau kepada Tuhan. Itulah sebenarnya diinginkan Tuhan dalam hidup kita, supaya hidupmu dan anak cucumu terpelihara oleh Tuhan. Sebenarnya dengan kesetiaan, kesungguhan, keseriusan kita kepada Tuhan, kita sebenarnya sudah meninggalkan warisan kepada anak-anak cucu kita. Jadi warisan itu bukan hanya harta dunia, tetapi warisan yang terpenting adalah takut akan Tuhan. Maka anak cucumu pun akan menerima efek daripada kesetiaanmu kepada Tuhan. Itu adalah janji Tuhan. Janji Tuhan itu semuanya digenapi. Tidak ada satu pun janji yang tidak tergenapi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau firman Tuhan mengatakan manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, ingat satu hal, sekalipun kita ini diibaratkan seperti rumput, tapi jadilah engkau rumput yang bermanfaat bagi orang lain. Apa itu maksudnya? Kok rumput bisa bermanfaat bagi kehidupan orang lain? Rumput mempunyai sifat yang unik, gak seperti pohon-pohon lainnya. Kenapa saya katakan demikian? Rumput ini kalau musim kemarau panjang, pasti rumput ini akan kering dan mati.
tidak ada yang tumbuh. Rumput itu kering, nggak bisa menjadi makanan ternak. Layu, mati. Tapi seberapa panjang musim kemarau itu terjadi, itu tidak pernah mempengaruhi rumput. Apabila sudah hujan lebat turun membasahi bumi, maka rumput itu akan bertunas kembali. Haleluya. Itulah sebenarnya keadaan kita sebagai manusia ini sebenarnya mudah dibaharui oleh Tuhan. Rumput yang mati tadi, yang kering tadi dibaharui oleh Tuhan dengan diturunkannya hujan lebat, maka rumput itu muncul kembali. Kekristenan kita pun seperti itu. Mungkin musim kemarau panjang membuat kita mati. Keadaan kekeringan, kesusahan, penderitaan sering banyak membuat kita menjadi mati. Tapi ingatlah, Tuhan akan mencurahkan hujan ke tanah yang haus. Hauskah saudara? Keringkah saudara ingin menerima hujan pertobatan, menerima hujan Roh Kudus di dalam diri kita yang akan mampu mengubah rumput yang kering tadi untuk boleh kembali subur, bertunas menjadi rumput yang muda. Yesaya 44 ayat 3 dan 4. Sebab aku mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air. Haleluya. Tadi saya katakan rumput itu sudah mati, sudah kering, gak ada pengharapan lagi. Tidak ada lagi pengharapan untuk memperoleh penghidupan. Tetapi Tuhan kita Yesus, Tuhan yang luar biasa kasih-Nya. Maka firman Tuhan mengatakan, Aku akan mengirimkan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Keringkah saudara saat ini? Haruskah engkau kehidupan saat ini? Ingat, Tuhan sanggup mengirimkan hujan lebat ke atas tanah yang kering. Bahkan di sini dikatakan, Aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus. Haleluya. Kita ini tanah. Hauskah saudara? Hauskah saudara akan kehadiran Tuhan di dalam hidupmu? Hauskah saudara dan saya atas curahan rohnya di dalam diri? Ketika ada kehausan di dalam dirimu untuk menerima hujan dari Tuhan, untuk kembali membangkitkan iman kita, kasih kita, kesetiaan dan ibadah kita kepada Tuhan. Maka firman Tuhan mengatakan, Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu. Ingat, dan berkatku ke atas anak cucumu. Haleluya. Tuhan tidak berdiam diri ketika engkau mengalami kegersanan, kekeringan dalam hidup ini. Kuncinya maukah engkau menerima hujan roh Tuhan masuk di dalam diri? Itu yang akan mengairi engkau, itu yang akan membasahi hidupmu, sehingga rumput yang kering tadi akan mulai bertumbuh dan bertunas kembali. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air. Kalau rumput itu di tengah-tengah air pasti subur sekali. Anak cucu kita akan menjadi orang-orang yang subur, yang diberkati oleh Tuhan.
yang dikasihi dan dipelihara oleh Tuhan, ketika engkau mau menerima roh Tuhan, curahan roh Tuhan di dalam hidupmu, kebenaran firman Tuhan masuk di dalam pribadi, itulah yang akan mengubah kekeringan hidupmu, ketandusan jiwa menjadi sesuatu yang subur, sehingga akan memunculkan tumbuhan yang baru yang boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Rumput itu langsung tidak langsung sebenarnya berpengaruh terhadap kehidupan kita sebagai manusia pada umumnya. Bukankah ternak, daging yang suka kita makan itu makanannya rumput, bukan rumput kering, rumput yang segar. Supaya apa? Supaya ternaknya itu gemuk, sehat, bergizi ketika dimakan oleh manusia. Artinya sekalipun firman Tuhan mengatakan bahwa hari-hari kita ini seperti rumput, jadilah rumput yang bermanfaat, jadilah rumput yang berguna bagi orang lain, jadilah rumput yang menjadi berkat bagi orang lain. Karena ketika kita bermanfaat dan menjadi berkat bagi orang lain, sekali lagi saya katakan, kita sedang menabung harta di surga. Haleluya. Tinggalkan rumput kering, rumput yang gersang itu tinggalkan. Minta roh Tuhan membasahi hidup, minta roh Tuhan mengairi hidupmu. Curahan rohnya akan mengalir di dalam hidupmu dan di dalam hidup anak dan cucu. Karena firman Tuhan mengatakan, aku akan mencurahkan berkatku ke atas anak cucu. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya sampaikan, firman Tuhan saat siang hari mengingatkan bahwa hari-hari kita ini bagaikan rumput yang pagi muncul dan sore lain. Artinya sangat singkat waktu kita. Ada batasan waktu yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya, dan batasan itu berbeda-beda. Kalau batasannya sama, pokoknya kalau umur 70 tahun mati. Kalau tidak ada, kalau masih di bawah 70 tahun tidak mati, orang berlombaan nanti dah. Kalau sudah umur 69 lah saya memperbaiki diri kita, ya kan? Manusia kan biasanya begitu. Setelah mulai mendekati baru berubah sikapnya, karakternya. Tapi karena memang tidak ada jadwalnya. Walaupun firman Tuhan berkata 70 tahun, buktinya banyak kok yang tidak sampai 70 tahun yang harus kembali. Artinya kesempatan yang singkat ini gunakan semaksimal mungkin. Sekalipun engkau harus mengumpulkan harta di bumi ini untuk kepentingan jasmani, engkau juga harus mengumpulkan harta di surga. Harta benda di Sion itu adalah takut akan Allah. Jadilah engkau rumput-rumput yang bermanfaat bagi kehidupan orang lain, menjadi berkat. Sekalipun harimu seperti rumput dan sangat singkat, tapi sangat singkat ini gunakan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin untuk boleh menyenangkan